Halo Sobat Informatika, selamat datang kembali di Informatik Voice podcastnya mahasiswa Sistem Informasi UNESA. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih topik yang sangat penting dan juga relevan nih di dunia perguruan tinggi, yaitu Kampus Merdeka dan Sistem Informasi, Inovasi Pembelajaran yang Berdaya Saing. Perkenalkan, saya Hosea yang akan sebagai host di Informatik Voice episode 15 kali ini. Nah, kalau sebelumnya nih kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kisah inspiratif dinasti perjalanan ide lomba yang jadi produk nyata. Nah, hari ini kita akan berdiskusi langsung nih dengan Kaprodi Sistem Informasi UNESA mengenai Kampus Merdeka dan Sistem Informasi ini. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa nih, yaitu Bapak Ikadek Dwi Nuryana selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi UNESA yang akan berbagi pandangan tentang bagaimana Kampus Merdeka mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing mahasiswa di bidang teknologi informasi. Okay. Nah, Pak Kadek, bagaimana nih Pak kabarnya untuk hari ini? Baik. Syukur, alhamdulillah. Untuk kira-kira ini kesibukannya apa ya Pak, kalau boleh tahu? Sebagai Kaprodi, kesibukan tentu yang pertama kita tuh harus mengatur program studi kita sehingga bagaimana program studi itu bisa berjalan dengan baik, mengatur para dosennya, kemudian mahasiswanya, program kerja sesuai dengan indikator kinerja kita supaya bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, berarti benar-benar sibuk banget ya Pak ya kira-kira. Sibuk, nggak sibuk, rutinitas lah. Oke. Nah, kali ini kita masuk nih Pak, yaitu tentang Kampus Merdeka nih. Kan kalau kita lihat nih ya, konsep dari Kampus Merdeka itu kan sudah mulai ditetapkan ya Pak ya di berbagai program studi. Salah satunya kan di Sistem Informasi nih ya Pak. Betul. Nah, menurut Bapak Kadek nih, pandangan dari Pak Kadek itu secara umum ya Pak ya, tentang implementasi Kampus Merdeka di Prodi S itu bagaimana Pak? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus nih. Sekarang memang kita lagi gencar-gencarnya ada Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka atau sering kita sebut dengan MBKM ya, Merdeka Belajar itu merupakan sebuah program pemerintah yang sangat baik untuk bisa apa? Bisa menjembatani mahasiswa dapat belajar langsung dari industri. Jadi di Sistem Informasi itu kita ada 2 semester yang kita kemas dengan berbagai pola pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Yang pertama mereka di semester 5 dan semester 6. Jadi semester 5 mereka bisa mengambil program Merdeka Belajar ya. Dan dia bisa mengambil studi independen atau dia bisa mengambil magang. Begitu juga di semester 6-nya. Mereka bisa belajar langsung ke industri, belajar langsung dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah ya, dengan studi independen yang sangat luar biasa. Jadi kampus belajar itu, Merdeka Belajar itu adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa Sistem Informasi untuk belajar ke industri dan lain sebagainya. Berarti mahasiswanya itu kayak punya benar-benar banyak sekali ya kesempatan ya Pak. Iya betul. Betul banget. Nah, lalu nih apa ya, dari banyaknya kesempatan tadi itu bagaimana strategi yang diterapkan nih dari Prodi SI untuk mengintegrasikan kurikulum Kampus Merdeka ini Pak? Wah, ada bagus nih. Ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana kita mengintegrasikan? Yang pertama adalah kita siapkan dulu environment-nya. So we prepare the environment. Yang pertama adalah lingkungan akademik ya. Jadi di sini untuk mendukung Merdeka Belajar, dosen-dosen di sini kita kemas dulu. Jadi ada 3 rumpun keilmuan yang adik-adik bisa ambil di sini. Yang pertama ada enterprise digital transformation. Yang kedua ada rumpun manajemen dan digital humanism. Yang ketiga ada rumpun yang namanya knowledge data discovery. 3 rumpun itu adalah tempat di mana para mahasiswa untuk bisa mengekspresikan minat dan bakatnya. Jadi minat dan bakatnya umpamanya dia tertarik dalam manajemen, dia bisa mengambil rumpun kegiatan-kegiatan yang ada di manajemen. Jadi Merdeka Belajarnya bisa lebih fokus pada bidang-bidang yang terkait dengan manajerial. Kalau dia terkait dengan UI, UX ya, user experience ya, mereka bisa belajar di EDT ya, Enterprise Digital Transformation. Atau dia terkait data-data ya, mengolah data, bagaimana belajar mengoptimasi data, memproses informasi. Dia bisa belajarnya mengekspresikan keinginannya untuk di Merdeka Belajar di bidang
knowledge data discovery. Jadi itu adalah salah satu strategi yang kita coba mewadahi ketertarikan mahasiswa dalam mengekspresikan keinginan mereka belajar di kampus Merdeka itu. Jadi itu salah satu strateginya. Oke, nah jadi tadi kan strateginya kan adalah menyiapkan environment dulu ya Pak ya? Iya, betul. Nah pastinya kan dalam menyiapkan itu dari mengemas dari dosen maupun mahasiswa kan itu kan butuh proses yang panjang ya Pak ya? Betul. Nah itu tantangannya kalau boleh tahu itu apa ya Pak ya? Tantangan sebesar. Yang pertama adalah bagaimana kita membentuk mindset dari mahasiswa untuk bisa yang pertama membangkitkan ketertarikan untuk belajar, memahami bagaimana sih sistem informasi itu dapat menjadi sebuah jembatan mereka untuk sebagai pendaya guna dari teknologi informasi yang ada. Jadi pendaya guna teknologi informasi. Jadi rumpun-rumpun keilmuan itu adalah bagaimana mewadahi mahasiswa sebagai pendaya guna teknologi informasi. Sehingga mindset ini itu merupakan sebuah langkah mahasiswa untuk bisa menapaki proses belajarnya dalam berkontribusi bagi dirinya sendiri dan juga keilmuan yang ada. Jadi mindset inilah yang harus kita bangun dulu. Mindset bahwasanya mahasiswa belajar sesuai dengan tema-tema yang sudah ditetapkan, sehingga anak-anak bisa terarah proses belajarnya. Oke, berarti dari mahasiswa juga perlu ya Pak mempunyai mindset untuk kita bisa mengembangkan diri juga lewat kurikulum ini ya Pak ya. Nah di sini saya juga mau tanya nih Pak. Nah dari tadi ya Pak ya, itu saya ingin juga tahu bagaimana nih peran dosen di Prodi SI itu dalam mendukung inovasi juga nih Pak dalam diri mahasiswa agar mahasiswa ini bisa terlibat langsung gitu dalam kurikulum. Baik. Yang pertama adalah ketika kita membentuk rumpun, itu adalah sebuah kesepakatan dari para dosen yang ada. Jadi dosen-dosen itu sudah tergabung pada rumpun-rumpun keilmuan yang ada. Jadi mereka akan fokus banget pada keilmuan-keilmuan yang ada pada rumpunnya. Sehingga dari sana Bu dosen akan mengantarkan, memberikan motivasi-motivasi, menjembatani ya para mahasiswa untuk bisa belajar di rumpun keilmuan itu. Sehingga hal ini diharapkan bahwa rumpun-rumpun tersebut, dosen-dosen yang terlibat dalam rumpun tersebut bisa mengantarkan mindset terkait dengan proses belajar mahasiswa sesuai dengan rumpun keilmuan yang sudah dibuat gitu. Berarti baik dari dosen dan mahasiswa juga harus sama-sama memiliki jadi mereka harus sama-sama bersinergi. Karena apa? Sinergi yang kuat antara dosen dan mahasiswa akan menjadi sebuah jembatan inovasi. Ya, jadi kemampuan inovasi. Karena apa? Kita tidak bicara masalah bagaimana nanti pencapaian mahasiswa, tapi bagaimana kita menapaki perjalanan mahasiswa dalam belajar. Sesuai dengan rumpun yang sudah kita buat. Karena hal itu merupakan penciri dari program studi Sistem Informasi UNESA gitu. Nah bagaimana ini Pak tentang dampaknya nih di dalam penerapannya ini, bagaimana dampaknya tentang mahasiswa itu memiliki daya saingnya itu bagaimana? Bagus sekali. Jadi kembali lagi, kita sudah prepare environment-nya, kita sudah buat rumpunnya, kita sudah siapkan fasilitasnya, kemudian kita sudah siapkan jalur mereka untuk bisa mereka belajar, baik di studi independen maupun di tempat magang yang sesuai dengan rumpun yang dia ikuti, mahasiswa ikuti, sehingga dari sana dampak yang kita harapkan adalah mahasiswa bisa menguasai satu bidang yang sesuai dengan rumpun tersebut, sehingga dia akan bisa mengetahui gimana sih profesionalisme di bidang rumpun digital transformation contohnya, atau di rumpun KDD seperti apa, atau di rumpun manajemen nanti seperti apa, sehingga mahasiswa itu bisa lebih fokus dalam belajar, sehingga dampaknya mahasiswa bisa profesional di bidang tersebut gitu. Nah itu tentang tadi pembelajarannya Pak Yana. Untuk saat ini ya Pak ya, kira-kira itu inovasi pembelajaran apa nih Pak yang diterapkan di Prodi SI ini? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah kita siapkan dulu kurikulum ya. Jadi kurikulum itu kita siapkan dari semester 1 sampai semester 4. Mahasiswa akan mempelajari mata kuliah dasar.
Kemudian semester 4 mereka sudah mengetahui yang namanya konsentrasi pembelajaran atau rumpun keilmuan yang ada. Kemudian dari kurikulum tersebut kita akan bicara dong. Bicara bagaimana sih kita bisa menerjemahkan tuntutan pasar. Ya, tentu dari MBKM itu kan ada input ke kita bahwasanya apa sih yang diinginkan oleh pasar, apa yang diinginkan oleh para industri, para pemegang kepentingan, industri itu seperti apa yang diharapkan. Nah, itu kita akan coba adaptasikan, kita akan coba adopsi menjadi kurikulum kita. Menjadi kurikulum, menjadi rencana pembelajaran sehingga adanya adopsi dari keinginan para industri, ya, keinginan industri-industri ini akan menyebabkan berdampak pada kurikulum kita menjadi up to date. Ya, kurikulum kita menjadi up to date. Kemudian kita juga ada pembelajaran digital melalui LMS kita. Ada yang namanya Sidia. Kita kembangkan itu, dikembangkan oleh UNESA sehingga hal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berbasis digital. Jadi saat ini kita juga sudah mengembangkan juga semua proses pembelajaran di kita sudah berbasis project. Ya, sehingga adik-adik ini sekarang sudah mengetahui bagaimana sih realitas pembelajaran yang ada di lapangan. Jadi saat ini di sistem informasi UNESA sendiri kita sudah fokus pada pembelajaran berbasis project gitu. Berarti untuk pembelajaran dan kurikulumnya ini itu tidak hanya berdasarkan teori ya, tapi betul. Dari gimana medan di luar yang betul. Oke, betul. Oke. Dan juga gini, selain itu kita juga mahasiswa untuk sudah belajar kunjungan langsung ke industri. Dengan kita sudah mengemas ada kunjungan industri sehingga mahasiswa bisa tahu pengalaman belajar langsung di industri itu seperti apa. Oke. Nah, menarik banget nih ya Pak ya. Iya. Kalau kita lihat-lihat nih Pak, kalau misalnya dilihat dari visi jangka panjangnya nih Pak. Nah, bagaimana Prodi ES ini menyiapkan lulusan yang unggul di era digital saat ini? Kan kita tahu ya Pak ya, kalau di era saat ini tuh mencari lapangan pekerjaan kan sangat amat susah. Daya kompetitifnya juga naik setiap tahunnya. Nah, itu gimana nih Pak dari prediksi sendiri? Baik. Jadi yang pertama yang kita menyiapkan visi ke depan, yang pertama adalah kita menyiapkan profil lulusan kita. Profil lulusan kita adalah merupakan profil lulusan yang berbeda. Ya, sistem informasi UNESA itu berbeda dengan sistem informasi yang lain. Ya, karena apa? Kita sudah menyepakati, kita sudah melakukan analisa bahwasanya apa sih pembeda antara sistem informasi di UNESA dengan sistem informasi yang lain. Sehingga dari pembeda ini kita mencoba menghasilkan 3 rumpun keilmuan. Ada enterprise digital transformation, manajemen dan digital humanism, knowledge data discovery. Ini adalah pembeda kita. Sehingga kami berharap pembeda ini juga berdampak pada profil lulusan kita. Nah, profil lulusan dari sistem informasi UNESA itu memiliki daya saing yang kuat di bidang ini. Sehingga ini adalah pembeda antara profil lulusan mahasiswa kita dengan profil lulusan dari sistem informasi yang ada di lain tempat. Oke, berarti memang benar-benar sudah dipersiapkan. Ya, betul. Kita siapkan banget. Berarti dari tadi kita sudah membahas dari environment sudah disiapkan, ya betul, sudah dikemas dengan bagus, kurikulum juga sudah dipersiapkan dan mahasiswanya juga sudah memiliki bagaimana mindset yang bisa maju ya Pak. Iya betul sekali. Nah sebagai penutup nih ya Pak ya, mungkin Bapak Kadek bisa memberikan sedikit nih tentang pesan dan motivasi untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi prodi sistem informasi. Oke, baik. Untuk teman-teman mahasiswa, untuk mahasiswa sistem informasi, yang pertama apa? Kita memiliki rumpun keilmuan yang sangat kokoh, ya. Kita siapkan environment pembelajaran, environment riset yang sudah terbagi menjadi 3 rumpun keilmuan, ya. Silakan adik-adik untuk mengeksplorasi diri, ya, mengeksplorasi, mempelajari sesuai dengan rumpun keilmuan itu. Karena apa? Kita sudah membuat pembeda yang kuat antara sistem informasi UNESA dan sistem informasi di tempat lain. Sehingga dari sini kita berharap adik-adik untuk bisa beradaptasi, bisa segera membuat strategi, sehingga harapan kami, harapan Bapak dalam proses belajar ini adalah adik-adik
semua bisa lulus tepat waktu. Oke. Oke, nah menarik banget kan ya teman-teman ya untuk topik hari ini, dan teman-teman nantikan juga untuk topik yang akan dibahas di episode selanjutnya itu juga agak kalah menarik nih. Oke. Saya izin memberikan kesimpulan ya Pak ya. Ya. Berarti memang untuk kurikulum merdeka di Prodi Sistem Informasi UNESA ini sudah benar-benar dipersiapkan, mempertimbangkan medan di luar, kemudian juga memberikan banyak kesempatan untuk mahasiswa dalam mengembangkan diri ya betul. Pak ya. Nah mungkin untuk yang terakhir mungkin dari Pak Kadek bisa untuk memberikan closing statement nih Pak. Oke, baik. Baik, ya, terima kasih. Hal ini merupakan sesuatu yang baik untuk mahasiswa Sistem Informasi UNESA. Tetap semangat, segera berproses, beradaptasi, berinovasi, sehingga Anda semua akan menjadi lulusan sistem informasi yang tepat waktu. Anda bisa lulus dan bisa segera mencari eksplorasi di luar sana, sehingga Anda bisa menjadi lulusan sistem informasi yang berdaya guna. Oke, terima kasih Pak Kadek. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya karena sudah sharing-sharing nih Pak tentang bagaimana kurikulum merdeka dan juga di Prodi Sistem Informasi juga. Dan juga untuk teman-teman semua, untuk jangan lupa ya untuk subscribe dan juga follow nih untuk dari akun kita agar gak ketinggalan nih untuk episode-episode berikutnya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Oke.